Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah aplikasi pengolah data untuk kelas KGP 19.2. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan setelah UTS, di mana minggu kemarin kita baru saja menyelesaikan ujian tengah semester untuk kelas KGP 19.2. Baiklah, mungkin untuk bahan-bahan dari materi UTS sendiri sebetulnya sudah saya bahas juga pada video-video sebelumnya, bahwa intinya pada soal UTS nanti Anda diminta untuk membuat dari job 2 atau job 3 seperti itu. Nah, di sini yang saya contohkan itu mulai dari job 2, bagaimana untuk pembuatannya. Jadi penekanannya memang berbeda. Kalau pada job 2 ini lebih menekankan pada pembuatan database dan tabel. Sedangkan pada job 3 itu lebih menekankan pada perintah query. Ya, jadi penekanan pada dua job ini tentunya juga memiliki nilai yang berbeda juga pada pilihannya. Tapi rata-rata dari yang dikumpulkan oleh mahasiswa KGP 19.2 kemarin itu banyak yang memilih job 2 karena memang mungkin masih proses latihan satu, kemudian yang kedua di job 2 sendiri sudah cukup banyak yang harus dikerjakan. Jadi kalau Anda sudah melampaui job 2 itu memang luar biasa ya. Nah, harapan saya dalam liburan ini nanti tetap Anda latihan, praktikum, lanjutkan sampai dengan job 3. Toh job 3 juga sudah dibahas di video-video sebelumnya. Seperti itu. Nah, berikutnya seperti yang ada di contoh berikut ini adalah gambaran dari proses pembuatan job 2, capture-annya. Ini saya berikan contoh biar nanti kalau Anda itu meng-capture ketika presentasi kurang lebihnya sama ya. Kemudian di dalam job 2 ini memang fokusnya pada pembuatan database dan tabel. Untuk tabel sendiri, itu pembuatannya tidak terbatas pada selesai bikin tabel saja, tapi bagaimana kita melakukan setting pada propertinya. Contoh, misal memberikan validasi teks maupun rule pada pengisian. Jadi, seandainya isi tidak sesuai, maka akan muncul message atau pesan seperti itu. Nah, contohnya seperti yang ada di sini. Ya, ini adalah sekelumit contoh bagaimana nanti meng-capture properties yang sifatnya agak khusus. Kemarin saya lihat di yang presentasi untuk KGP 19.2 sudah ada yang menyertakan seperti ini. Jadi sudah paham ya. Nah, kemudian termasuk juga untuk mengganti field atau properti yang lainnya. Terus untuk pengisian datanya juga disesuaikan dengan yang ada di worksheet. Karena itulah saya paham sekali kalau sekiranya bagi mahasiswi KGP 19.2 untuk sudah mengerjakan yang job 2 saja itu sudah cukup baik. Karena dari job 2 ini yang kita kumpulkan ya ternyata cukup banyak ya. Apa saja ini kalau kita cek secara keseluruhan ya, secara keseluruhan di sini itu ada 4 tabel ya, ada 4 tabel yaitu tabel barang, tabel data jual, tabel penjualan, dan tabel supplier. Nah, ini yang sudah berhasil dibuat untuk job 2. Karena memang rata-rata yang dikumpulkan oleh mahasiswa-mahasiswi KGP 19.2 ini. Mungkin mereka belum sampai ke tahap
job 3 seperti itu ya, karena keterbatasan waktu ya untuk mengumpulkan hasil UTS. Baiklah, untuk hasil sudah saya berikan kisi-kisinya juga. Nah, berikutnya kita masuk ke hasil tampilan dari UTS sendiri. Jadi di sini ada 10 mahasiswa yang sudah menyerahkan. Kita akan langsung cek. Rata-rata dari yang diserahkan di sini semuanya terlambat. Kecuali satu nih, punyanya Lutfi ya. Ini yang enggak terlambat sendiri. Sama Nabila Syafa Rizky Aprilia. Nah, coba kita cek ya dua ini ya. Lutfi dibuka dulu. Oke, hasilnya seperti ini. Lutfiatul Munafaroh dan Anissa Nurul Fadilah ya. Di sini kita lihat untuk tabel barang dia sudah bikin, tabel supplier sudah, penjualan, data jual, termasuk capture untuk yang salah ya. Jadi ini termasuk contoh yang bagus ya. Hasil capture-nya juga jelas dari punya kelompoknya Mbak Lutfiatul Munafaroh. Oke, saya langsung berikan nilai di sini. Job 2 yang dikerjakan. Sama satu lagi Anissa. Nah, cuma di sini saya cek dulu ya, punyanya Anissa. Ini dia menyerahkannya terlambat karena mungkin pemahamannya yang mengumpulkan satu saja seperti itu ya. Oke lah, ke depan nanti jangan diulangi ya Mbak Anissa ya. Jadi ke depan nanti harapannya tetap kalau itu tugas kelompok, setiap mahasiswa itu harus katakanlah mengumpulkan tugasnya sendiri-sendiri seperti itu. Ini tadi untuk Mbak Lutfi. Nah, berikutnya sekarang yang diserahkan tepat waktu Nabila ini. Nabila dan Adinda Marsha ya. Untuk Nabila, oke, ditampilkan isinya. Nah, sayangnya di sini meskipun ini sudah dibuat semua, tapi ada satu yang mungkin capture-nya kurang ya. Jadi cuma 2 informasi saja. Jadi di sini ya memang terus jadi agak mengarah ke ini ya, mengarah ke penilaiannya ya. Jadi Adinda dan Nabila. Adinda dan Nabila. Oke. Kita cari Mbak Nabila. Berikutnya itu tadi 2 kelompok yang sudah menyerahkan tugas secara tepat waktu dengan perolehan nilai masing-masing seperti ini. Nah, berikutnya kita langsung melihat satu persatu tugas teman lainnya yang diserahkan terlambat semua. Untuk kali ini saya masih cukup memaklumi keterlambatan, tapi untuk ke depan keterlambatan ini tidak akan saya tolerir ya, karena sudah ada jeda waktu. Yang namanya ujian itu harus diperhatikan bagi mahasiswa untuk jangan menyepelekan informasi sekecil apapun. Mengingat dalam era online ini kita memang harus saling berkomunikasi ya, jadi harus selalu melihat, jangan diam saja seperti itu. Nah, di sini saya lihat dulu punyanya
Aditya Setia Aji. Temanya job 2, desain view, data sheet view. Job 2 data jual, desain view, data sheet view. Oke, saya perbesar dulu. Saya perbesar dulu di sini. Untuk hasil dia juga sudah mengcapturekan kalau ada hal yang keliru ya. Misalkan saja, maaf kode barang sampai saya perbesar sekian. Jadi capturannya memang cukup kecil di sini sehingga tidak begitu kelihatan. Oke, saya cek di sini Aditya Setia Aji. Aditya G. Mana ini ya? Coba. Oh ini ya. Ini bagus, ini sudah termasuk dapat nilainya. Meskipun hasil capturannya harus diperbesar sekian banyak ya. Tapi ini tugasnya oke. Berikutnya Naufal Haidar. Tabel barang, supplier. Nah, ini kurang pas pada saat pengcapturean sama pemberian judul, nggak dicek lagi ya. Jadi sayang sekali, kedepannya jangan seperti ini, nanti mengurangi nilai ya kalau seperti ini. Oke, saya cek dulu Naufal Haidar. Sama satu lagi Nur Rahmat Rifai. Nur Rahmat Rifai ini enggak ada di sini. Nah, bagi yang belum masuk ke Classroom, saya harapkan untuk segera menghubungi saya ya. Jadi di sini untuk memasukkan nilai nanti saya tidak perlu ngecek lagi ya. Jadi ini Nur Rahmat Rifai. Ini kalau saya cek di keanggotaan, saya cek dulu nih. Nur Rahmat Rifai, nggak ada ini ya. Jadi ini saya berikan pesan dulu kepada Mas Naufal. Oke, nanti mungkin semoga bisa dibaca oleh Mas Naufal ya, dibantu untuk konfirmasi. Jadi usahakan kalau memang tidak ada ya tidak akan saya nilai seperti itu ya. Oke, berikutnya masuk ke Rahmadi. Nah, coba tadi masuk Naufal, Lutfi sudah. Oh, ini dulu Adinda Marsha. Yang tadi ya sudah ya. Oke,
Oke, ini sudah tadi, ini juga sudah, Anissa sudah, Rahmadi sekarang. Rahmadi itu ini maksudnya. Berarti ini tadi ya, maksudnya Naufal berarti satu kelompok sama ini. Nah, karena namanya yang dipakai di sini itu enggak sesuai namanya yang asli, ya. Jadi minta tolong kalau Anda memakai nama yang tidak pas dengan nama formil kamu, ya jangan disalahkan kalau nilai mungkin nggak masuk, seperti itu ya. Akan saya berikan pesan. Oke, berikutnya berarti sudah, sekarang Ferdian Syahrido. Kita masuk ke Ferdi, cek dulu. Oke, dia sendirian ini, tabel barang, supplier, tabel data jual. Oke, cukup. Dan capture-nya coba saya perbesar. Oke. Oke, langsung saja Ferdian Syahrido. Kemudian Nabila sudah. Oke, Narcissistic sekarang. Ini yang paling jauh ya. Oke, dia sudah mengerjakan dengan baik di sini. Oke, saya apresiasi untuk anak gunung ini, yang kalau kuliah harus ke bukit dulu. Mas Melkisedek. Kemudian Solikul Gofar sekarang.
sama ya dengan yang tadi ya, satu kelompok. Oke, jadi kira-kira ini hasil yang didapat dari kelas KGP 19.2. Kurang lebih itu rata-rata baik ya, cuman kurang teliti, kurang sedikit saja untuk beberapa hal yang mungkin bisa membuat kalian harusnya dapat 100 seperti kelompoknya Mbak Lutfi dan Mbak Anissa seperti itu. Tapi jangan khawatir, ini kan masih UTS, ke depan masih ada UAS seperti itu dan masih ada tugas-tugas yang lain. Saya kira Anda masih bisa untuk mendapatkan nilai yang lebih baik seperti itu ya harapannya ya. Cuman untuk ke depan saya minta Anda lebih fokus pada petunjuk soal, baca dulu soalnya baru dikerjakan, satu. Kemudian yang kedua, kumpulkan tepat waktu ya, jangan ditunda-tunda. Yang ketiga, usahakan kalau itu tugas kelompok tetap dikumpulkannya perseorangan meskipun yang dikumpulkan itu sama, seperti itu ya. Jadi ini beberapa hal yang harus dicamkan sampai dengan ujian ke depan. Kira-kira itu saja yang bisa saya informasikan untuk pertemuan pada siang hari ini. Harapannya ke depan kelas ini semakin baik, tetap mau belajar, tetap semangat ya. Semoga ke depan kondisi pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa segera bertatap muka seperti itu. Ya, dan kemudian ada informasi tambahan juga bahwa untuk pengumuman liburan ya, untuk libur lebaran itu dimulai tanggal 21 sampai dengan 27 Mei 2020. Kemudian tanggal 28 Mei 2020 itu perkuliahan kembali aktif. Nah, harapannya nanti semuanya saja itu tetap bisa mengikuti karena toh kita tidak kemana-mana, jadi kita bisa lebih fokus untuk belajar seperti itu. Kira-kira itu yang bisa saya berikan. Tetap jaga kesehatan, stay di rumah ya, kemudian jaga jarak, jangan lupa kalau keluar rumah tetap pakai masker. Tentunya saya betul-betul merasa bangga sekali dengan apa yang sudah kalian kumpulkan pada hasil UTS kemarin. Hampir semuanya sudah memenuhi kriteria dari soal UTS yang sudah saya informasikan sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyajian ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.